Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan qailah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Syukur alhamdulillah masih diberikan kesempatan banyak oleh Allah sehingga dapat bertemu kembali dalam satu acara yakni kajian ilmiah pengajian mingguan kita yang mana pelajaran yang telah lalu tentang syukur nikmat. Adapun materi ataupun pelajaran hari ini tentang sejauh mana siapa yang lebih banyak komunitas manusia daripada bersyukur kepada Allah dan yang kufur terhadap Allah atau nikmat. Ya, menurut hasil survei atau hasil sebuah penelitian secara peer research atau library research tentang yaitu orang-orang yang kufur ataupun orang yang syukur kepada Allah. Ya, yang pertama yaitu kita kaji tentang kufur i'tikad. Kufur, karena kufur ada dua macam, kufur nikmat dengan kufur i'tikad. Kufur i'tikad, i'tikadnya salah. I'tikadnya tidak benar karena mengiktikadkan ada Tuhan selain Allah. Itu dinamakan dengan kufur i'tikad karena salah i'tikadnya. Yang kedua adalah kufur nikmat, tidak berterima kasih kepada Allah atas pemberian nikmatnya. Ini masih dikategorikan, masih digolongkan dalam Muslim, berdosa karena tidak syukur terhadap nikmat Allah. Kemudian perlu kita analisa jumlah umat manusia seluruh dunia, apakah orang kafir maupun orang Islam. Jumlah manusia seluruh dunia hasil penelitian 8,05 miliar. Hasil survei tahun 2023 jumlah manusia penduduk seluruh dunia 8,05 miliar. Kemudian yang beriman kepada Allah, yang Islam cuma 2,37 miliar. Hasil survei. Yang beriman kepada Allah 2,37 miliar.
Cuma yang beriman kepada Allah 2 miliar sekian. Sementara yang kafir yang menjadi ahli neraka 6 miliar. Siapa lebih banyak? Lebih banyak yang kafir, tidak beriman kepada Allah. Yang Islam 2 miliar sekian, yang bukan Islam 6 miliar. Berarti lebih banyak, lebih ramai penghuni neraka ketimbang ahli surga. Ya, kemudian di dalam kalangan kita umat Islam, mari kita analisa siapa lebih banyak yang kufur nikmat dengan yang syukur. Ya, kembali kepada penelitian field research atau kita tinjau ke lapangan secara data dan secara fakta. Ya, kita lihat di lapangan siapa lebih banyak di kalangan umat Islam yang mau bersyukur dan yang kufur nikmat. Ternyata lebih banyak yang kufur nikmat. Bagaimana kita lihat lebih banyak kufur nikmat? Kita lihat di tempat-tempat ibadah. Ya, yang pertama tempat-tempat sembahyang. Siapa banyak yang mau salat, yang tidak salat. Ya, kemudian siapa banyak bilangannya yang mau berjamaah, yang tidak berjamaah. Tentu saja lebih banyak bilangan yang tidak sembahyang, tidak salat. Kemudian kita lihat di hari-hari Jumat, hari rayanya kita umat Islam, hari kebesarannya umat Islam. Siapa banyak yang datang ke Jumat atau ke masjid, ataupun yang tidak datang ke masjid. Kita lihat di lapangan, tentu saja lebih banyak yang tidak datang ke Jumat. Bahkan saya pernah ke satu kota, pas kebetulan berdepatannya hari Jumat. Setelah dikumandangkan azan, orang-orang yang lain berbondong-bondong ke masjid. Sementara ada sebagian orang Islam yang masih berjualan. Kebetulan ada di depan masjid ada lapangan bola kaki. Maka di tempat itu orang tersebut berjualan. Di depannya rumah ibadat masjid. Sementara orang Islam tersebut tidak datang ke masjid, hanya menjalankan rutinitasnya, yaitu jualan. Masalah itulah yang sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Jangan kita sebut daerah kata. Pokoknya saya pernah mengunjung sebuah kota di mana kota tersebut mayoritas umat Islam. Dan di depannya masjid, tapi mereka itu tidak mau datang ke masjid. Itu pertanda yang bahwa banyak yang kufur ketimbang dengan syukur. Kemudian kita lihat lagi ibadah-ibadah sunat. Bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bertobat, untuk membersihkan segala noda dosa kita. Tapi umat Islam, coba kita lihat bagaimana mereka merespon.
bagaimana mereka yaitu menyemarakan bulan suci bulan Ramadan. Ternyata di kalangan kita umat Islam ya lebih banyak yang tidak mempergunakan fasilitas bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah. Sehingga kita lihat di masjid, di surau-surau, di saat salat tarawih lebih banyak yang tidak tarawih bila dibandingkan dengan salat tarawih. Paling-paling malam pertama, kedua, ketiga itu tidak muat masjid. Mungkin panitia disuruh kepada masyarakat, suruh kepada media biar diperluaskan. Kalau malam pertama, kedua, ketiga tarawih. Kemudian lalu mundur sedikit-sedikit, malam terakhir mungkin tinggal Pak Imam dengan orang tua yang lain. Itu pertanda yang bahwa kita umat Islam masih banyak yang kufur nikmat. Kemudian juga dalam rangka mengikuti pengajian, pengajian Jumatan, pengajian mingguan, di mana umat Islam lebih banyak di warung-warung kopi daripada mendatangkan pengajian. Ini sebagai fakta dan realita secara keseluruhan umat manusia lebih banyak kufur kepada Allah, lebih banyak tidak beriman. Kemudian di kalangan kita umat Islam pun lebih banyak jumlahnya yang kufur kepada Allah ketimbang dengan syukur nikmat Allah. Ini sebagai realita ataupun secara kita lihat, kita tinjau di lapangan. Kemudian kita buat sebuah analisis library riset. Kita tinjau kepada kepustakaan. Ada sebuah referensi yaitu satu kitab, bahkan kitab tersebut saya mengajar setiap malam Jumat, yang namanya kitab Jam'ul Jawami' ataupun kitab 8 yang terkenal di kalangan kita orang Aceh. Kitab pengarang orang Aceh Tempo dulu. Masa Bani Israel ada 3 orang manusia di mana orang tersebut dicoba oleh Allah dengan cacat fisiknya, kurang normal fisiknya, ataupun diberi sakit oleh Allah. Yang seorang yaitu supa, bahasa Indonesia supa sih, supa putih, itu di kulit, di badan-badan itu titik namanya supa. Yang kedua yaitu botak kepala, kayak kepala profesor, botak. Yang ketiga diberi sakit oleh Allah, buta mata. Lalu pada satu hari Allah ingin menguji keimanan 3 orang tersebut. Maka disuruh Allah seorang malaikat untuk menjumpai 3 orang tersebut. Kemudian datanglah malaikat yang pertama kepada orang yang supa. Langsung bertanya malaikat, "Wahai hamba Allah, apa kemauanmu, apa keinginanmu hari ini?" Maka jawablah orang sumpah tersebut,
Saya hari ini tidak ada keinginan yang lain melainkan disembuhkan penyakit supaku ini. Maka dengan secara waktu yang cepat, malaikat tersebut langsung mengobati orang supak tersebut dengan mengusap tangannya, dengan menyapu tangannya di tempat supak. Setelah disapu tangannya malaikat, menyapu tangan malaikat, langsung diberikan kesembuhan. Kemudian bertanya lagi, kemudian bagian harta apa yang kamu suka? Apa yang kamu senangi? Saya yang paling saya senangi, yang saya sukai adalah onta. Maka diberilah malaikat tersebut memberi onta kepada orang itu yang suka dengan 10 ekor onta. Kemudian datang kepada orang yang kedua, orang yang botak, orang botak di kepala, orang botak kepala. Maka langsung menanya malaikat juga, apa kemauanmu? Apa yang kau sukai pada hari ini? Saya tidak ada lain yang saya sukai melainkan botak saya ini disembuhkan oleh Allah. Kemudian malaikat menyapu kepala hamba Allah tersebut, langsung sembuh, langsung tumbuh kembali rambut orang tersebut. Kemudian datanglah kemudian bertanya oleh malaikat, kalau masalah harta kamu apa yang kamu sukai? Maka jawablah orang bukan botak tersebut, maka harta yang saya sukai adalah lembu. Maka diberilah seekor lembu. Kemudian datang kepada orang yang cacat mata, orang yang buta mata. Lah, begitu juga malaikat menanyai kepada orang buta, apa yang kamu sukai hari ini? Saya yang sangat saya sukai agar mata saya ini dapat melihat kembali, dapat terang. Lalu malaikat tersebut menyapu mata hamba Allah tersebut, langsung diberi kesembuhan oleh Allah. Kemudian bertanya malaikat, masalah harta apa yang kamu sukai? Jawab orang buta tersebut, yang paling saya sukai harta adalah kambing. Maka diberilah kambing seekor, yaitu seekor kambing diberikan oleh malaikat kepada orang buta. Lalu malaikat berdoa, mudah-mudahan harta ini menjadi barokah. Kemudian 3 orang tersebut semakin hari semakin nampak keberkahan hartanya. Sehingga berubah kehidupannya dari miskin menjadi orang kaya raya. Yang bukan yang sumpah telah sembuh, yang botak juga telah sembuh, yang buta mata pun telah sembuh, juga hartanya pun sangat berlimpah ruah. Kemudian pada hari yang lain datang lagi malaikat ingin menguji, ingin mencoba sejauh mana keimanan ataupun sejauh mana rasa syukur terima kasih orang tersebut. Kemudian datang malaikat kepada orang yang sumpah, yang berlaga ataupun yang malaikat tersebut berpura-pura sumpah. Kemudian malaikat langsung mewawancara dengan orang sumpah tersebut, yang dulunya sumpah, sekarang dia sudah sembuh. Saya ingin mau ke satu tempat, kebetulan belanja tidak ada belanja, sangat kurang belanja saya.
Maka mohon bantuan saya. Apa jawab orang supak tersebut? Bagaimana saya bantu kamu? Sangat harta ini kan sangat sedikit, sementara biaya belanja saya yang keluar sehari-hari sangat banyak. Tidak saya kasih kepada kamu. Maka jawab malaikat, apakah kamu tidak teringat? Kemarin kamu kan sama juga dengan saya. Kamu kan supak juga, kan orang miskin sama seperti saya. Hari ini kamu sudah sembuh. Hari ini kamu sudah kaya. Macam mana, bagaimana menjawab orang supak tersebut? Dari mana kamu peroleh harta? Jawab orang supak, ini pusaka orang tua. Saya tidak pernah supak kayak kamu. Semenjak dilahirkan, saya normal sempurna seperti begitu. Oh, kamu berdusta. Kalau kamu berdusta, nya akan dicabut kembali nikmat oleh Allah, akan dikembalikan bukan. Tidak lama kemudian orang dikembalikan sumpah. Tidak lama kemudian orang tersebut sumpah kembali dan jatuh miskin. Kemudian datang kepada orang yang botak. Begitu juga orang malaikat tersebut baru-baru bukan berpura-pura dia botak. Saya ingin ke satu tempat. Cuma kendala saya ini tidak ada lagi belanja untuk perjalanan. Maka mohon bantuan sedikit kepada kami. Sisihkan sedikit hartamu kepada saya. Apa jawabnya orang bukan botak tersebut? Macam mana saya kasih, saya berikan harta kepada kamu. Sementara harta ini sangat saya butuhkan. Karena saya sangat banyak yang harus saya belanjakan untuk istri dan anak. Jawab malaikat, apakah kamu tidak teringat? Kamu kan sama seperti saya kemarin, botak miskin. Mana ada miskin? Saya ini kan semenjak lahir saya orang kaya. Jangan kamu dusta, jangan berdusta, akan dicabut nanti nikmat. Tidak lama kemudian orang botak tersebut kembali kepada botak dan kembali kepada miskin. Lalu datanglah kepada orang buta. Kemudian malaikat berpura-pura buta juga. Langsung mewawancarakan dengan orang buta oleh malaikat. Saya ingin bukan ke tempat pulang. Cuma kendala saya tidak lagi biaya perjalanan. Maka mohon bantuan belanja. Kata orang buta, silakan ambil. Kata orang buta kepada malaikat, tidak ada masalah. Silakan ambil semau-mau Anda, semau kamu. Kemudian malaikat tersebut, alhamdulillah. Berarti kamulah yang mau bersyukur kepada nikmat Allah. Sementara dua yang lain, orang sumpah, orang botak, dia kufur nikmat. Telah lupa nikmat yang diberikan oleh Allah. Sementara kamu, hai orang yang buta, yang kemarin buta sekarang sudah sembuh, benar-benar kamu bersyukur kepada Allah. Maka atas syukur kamu kepada Allah, mudah-mudahan Allah diberi keberkahan rezekimu, diberikan keberkahan kesehatanmu dan umurmu.
Maka kata malaikat, ini saya malaikat perintah Allah untuk mencoba. Alhamdulillah kamu berarti berhasil. Allah sangat ridha, Allah sangat senang kepada kamu. Inilah sebagai bukti yang bahwa 3 orang tersebut, 2 orang yang bersyukur kepada 2 orang yang kufur, 1 orang yang kufur. Ini sebagai bukti apa yang dikatakan oleh Allah ternyata tidak salah, benar. Qalilum min ibadi syakur, sangat sedikit daripada hambaku yang mau bersyukur kepada Allah. Sangat sedikit daripada manusia yang mau berterima kasih kepada Allah. Qalilum min ibadi syakur, sedikit daripada hambaku yang bersyukur, yang berterima kasih terhadap nikmatku. Ini sebagai bukti. 2 orang kufur, sementara 1 orang yang syukur, yaitu orang buta. Mungkin sangat menghargai nikmat mata yang kemarin dia buta, sekarang sudah bisa melihat. Maka dengan menghargai nikmat, bukan nikmat tersebut, orang buta tersebut selalu bersyukur kepada Allah. Maka mudah-mudahan kiranya kita menjadi abad dan syukura, menjadi hamba-hamba Allah sampai akhir hayat kita. Selalu kita menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana, macam mana supaya bersyukur ini terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terus terlaksana ataupun terus rasa syukur ini tercipta dari kita. Maka harus kita ingat, solusinya adalah selalu kita ingat, bila kita tidak syukur, bila kita kufur kepada Allah, akan diturunkan azab baik di dunia maupun di akhirat. Bila kita kufur, kita syarikatkan Allah, tidak beriman kepada Allah, kita dakwakan Allah ada bukan Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan ibu, itu telah kita syarikatkan Allah, sementara Allah itu esa. Katakan oleh Muhammad, Allah itu esa. Allah satu. Macam mana mereka itu kafir mengatakan Allah itu 2 ataupun 3. Berarti kalau kita tidak bertobat, tidak mau beriman kepada Allah, berarti kita akan diazab baik di dunia maupun di akhirat dengan balasan azab neraka. Kalau mati dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Allah, tidak bersyahadat, akan diazabkan dengan neraka abadan abadi. Maka kita umat Islam, mari kita bersyukur kepada Allah. Dengan kita ingat bala Allah, azab Allah. Bagaimana kita lihat macam mana azab yang begitu dahsyat pada tahun 2004, yaitu datang tsunami di Aceh. Sebahagian besar kota-kota di Aceh diluluhlantahkan oleh tsunami. Begitu juga kita lihat di Turki kemarin. Bagaimana datang gempa yang begitu dahsyat. Bangunan-bangunan toko-toko yang menjulang ke angkasa, toko-toko yang begitu kuat, hancur berantakan semua. Begitu juga azab-azab yang kita rasa, bala Allah yang kita rasa hari ini. Di mana kita hari ini hidup dalam keadaan kesusahan,
susah kita cari rezeki, susah kita cari beras. Bahkan hari ini sudah banyak kita dengar di medsos sudah ada beras-beras tiruan, beras-beras palsu. Karena memang sudah krisis beras, maka akan diciptakan beras palsu. Jadi ekonomi kita hari ini mulai sulit. Itu sebagai merupakan bala Allah. Kita hidup di sebuah negara tropis, negara agraria. Indonesia ini negara agraria, negara pertanian yang paling luas. Masa kita tidak ada beras? Di Indonesia ini negara yang sangat strategis. Lautnya luas, kebun luas, sawah luas. Tapi kenapa kita hidup dalam keadaan miskin, sengsara? Itulah azab Allah. Itulah bala Allah yang diberikan kepada kita umat-umat Islam gara-gara kita tidak berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Sekarang setelah selesainya tsunami, orang-orang Islam, orang-orang beriman tidak juga sadar. Kalau kita datang di kota-kota menjelang maghrib, orang tidak ke masjid, lebih senang mereka lebih senang nongkrong di warung-warung kopi, nonton HP, lihat HP sementara azan sudah dikumandangkan. Coba kita lihat di kota-kota sana. Berarti kita belum terbuka mata hati, belum sadar dengan ujian, dengan azab Allah. Maka solusinya supaya nikmat Allah langgeng ataupun terus bertahan di isi kita, solusinya adalah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya, dengan menjauhkan segala larangan semampu semaksimal mungkin. Kan? Hebahkan umur kita, tenaga kita, harta kita pada tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafkahkan, hebahkan umur kita untuk ibadat kepada Allah. Lalu kita kekangkan hawa nafsu kita, jangan berbuat sesuatu yang murka Allah, yang marah Allah, yang benci Allah. Yang gara-gara itulah Allah akan menurunkan azab. Kemudian solusi yang kedua supaya kita menjadi abdan syukura, hamba yang bersyukur, kita terus menggali ilmu agama, terus kita kaji ilmu agama, terus kita dengar ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh ulama-ulama, oleh guru-guru kita. Maka dengan ilmu inilah kita akan lebih mengenal Allah. Dengan ilmu agama lebih mengenal yang memberi nikmat kepada kita. Dengan ilmu agama kita tidak lalai. Dengan ilmu agama kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pesan saya. Macam mana agar kita rasa syukur ini tetap pada diri kita? Jangan menjadi kita manusia yang kufur. Yang pertama, kita ingat azab Allah yang begitu dahsyat bila kita kufur kepada nikmat Allah. Kemudian yang kedua, terus kita belajar ilmu agama. Jangan pernah bosan. Apalagi zaman sekarang sangat mudah. Sudah telah punya HP, kita sudah punya HP semua.
Mudah-mudahan dengan nikmat HP itu benar-benar menjadi rahmat dan nikmat. Jangan sebalik daripada itu. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, diberikan harta, diberikan sehingga bisa kita beli HP, justru dengan HP tersebut bisa mengantarkan kita ke nerakanya Allah. Dengan HP tersebut bisa melalaikan kita ibadat kepada Allah. Ya, maka oleh karena demikian, inilah solusi ataupun cara supaya kita selalu bersyukur kepada Allah. Yang pertama dengan mengingat azab Allah bila tidak bersyukur. Yang kedua, terus jangan bosan-bosan kita belajar ilmu agama. Ya, kita kombinasikan antara ilmu agama dengan ilmu sains, ilmu teknologi ataupun ilmu. Ya, sehingga kita di dunia bisa selamat dan juga di akhirat pun kita akan mendapat keselamatan. Insya Allah kita akan menjadi abdan syukura. Kalau sudah menjadi abdan syukura, kita akan bahagia baik dunia maupun akhirat dengan dimasukkan dalam surga yang penuh nikmat, yakni surga Jannatul Na'im. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.